ini dia ya. Diingat-ingat ya setiap Rabu spesial menjawab pertanyaan. Nah untuk yang pertama nih ya, langsung aja nih kita ada sebuah kiriman video. Video pertanyaan dari jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Langsung aja kita tonton videonya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya berbohong kepada suami untuk membantu orang tua saya? Orang tua saya seorang janda Pak Ustadz sejak saya kecil. Orang tua saya mempunyai hutang kepada orang sejumlah uang, dan saya ingin membantu ibu saya, dan saya meminta uang kepada suami saya untuk membantu ibu saya membayar hutang. Tapi suami saya tidak mau. Suami saya bilang itu bukan urusan kita lagi, tapi saya ingin membantu orang tua saya. Nah, singkat cerita, saya berhutang kepada orang untuk membantu ibu saya, tapi saya tidak izin kepada suami saya karena saya tahu pasti tidak akan boleh, karena saya sudah mencoba meminta kepada suami saya. Nah Pak Ustadz, saya membayar hutang itu dengan uang jajan saya dari suami saya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Abi langsung aja nih Bi dijawab Bi. Ini ibunya janda nih punya utang banyak ya kan. Mau bayar utang nggak boleh kata suaminya, itu urusannya dia sendiri. Tapi anaknya bantuin diam-diam ngutang. Gimana nih Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama begini, ada dua arahan yang harus disampaikan. Pertama, seorang suami dulu saya tanyakan, saya sampaikan. Seorang suami tidak boleh dengan menyatakan ini urusan dia. Kenapa? Betul. Simpan baik-baik dan kenyataan kata-kata yang sangat indah. Hormatilah mertuamu seperti engkau menghormati kepada kedua orang tuamu. Karena apa? Karena apapun yang terjadi, punten, ibunya itu atau mertua itu telah mengandung istrinya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, istrinya telah dikandung oleh ibunya. Bahkan punten, bukan hanya sekedar itu, dilahirkan oleh ibunya, disusui oleh ibunya. Maka kata-kata yang sangat luar biasa, tidak berhak seorang laki-laki dengan mengatakan, maaf itu urusan ibumu, itu urusan mertua saya, tidak ada. Jangan seperti itu. Maka hal yang ini bisa terjadi ketika suami ini, laki-laki ini tidak tahu ilmu tentang masalah pernikahan. Kalau pernikahan cukup mudah saja kan, dengan akad nikah selesai, dengan akad nikah selesai, tuntas. Tapi setelah itu harus mencintai siapa yang dicintai, siapa yang harus didekati semuanya. Karena keluarga dia keluarga kita. Orang tua mereka ya orang tua dia orang tua kita. Ini yang pertama. Jadi punten, suaminya tidak berhak untuk mengatakan kata-kata itu. Apabila mampu kerjakan, punten, bahagianya orang tua sebenarnya juga sama pintu rizki buat kita. Dan bahagianya mertua itu pun adalah pintu rizki buat kita. Ini demikian. Selanjutnya bagi istri tersebut, apa yang dilakukan sebaiknya ini dengan mengatakan, jangan pernah mengatakan ini kan berbohong demi kebaikan, menyembunyikan sesuatu demi kebaikan. Tidak termasuk demi kebaikan. Tapi walau bagaimanapun izin mengatakan saya akan pinjam mas ya. Nanti untuk cara bayarnya insya Allah saya bisa membayarnya dengan cara mungkin apa yang didapatkannya saya akan sisihkan. Itu lebih baik lagi. Kenapa? Takutnya dengan mengatakan terus seperti itu akan kesulitan punten. Siapa tahu misalnya wafat istrinya. Kita tidak tahu yang namanya wafat. Setelah itu apa yang terjadi? Yang kasihan dirinya. Maka tidak boleh di antara kita usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, menyembunyikan atau orang tidak tahu kalau kita punya hutang. Apalagi kepada suami. Dengan mengatakan, Pak saya punya hutang begini, biar tahu semuanya, biar jelas. Jangan sampai ketika istrinya wafat, lalu ada yang nagih, suaminya mengatakan, oh saya nggak tahu istri saya punya hutang, saya tidak ada bukti segala macam. Yang rugi siapa? Istrinya. Kenapa? Anda punten, memang diperbolehkan seorang wanita untuk membohongi suaminya atau suami berbohong kepada istrinya hanya untuk al-wudd wal mahabbah, untuk meningkatkan rasa cinta. Rasa sayang boleh kalau seperti itu ya, kan ada 3 yang diperbolehkan. Misalnya dengan mengatakan kata-katanya karena istrinya marah, misalnya mengatakan mama itu tercantik banget, cantik, paling cantik di dunia asal tidak marah. Nah seperti itu kan, padahal mau marah tidak marah begitu-begitu saja. Ataupun sebaliknya dengan mengatakan, istrinya mengatakan, bapak itu waduh Masya Allah Arjuna banget lah, di dunia itu paling ganteng banget, asal bapak ini tepat waktu pulangnya misalnya. Dia tepat waktu tidak tepat waktu pulangnya begitu saja. Tapi kata-kata demikian atau kalimat masakannya, waduh enak banget, nggak ada masakan lebih enak daripada ini, silakan.
Kenapa? Kalau itu untuk menanamkan wud ataupun katanya mahabbah, cinta yang ada silahkan. Tapi kalau tadi mengatakan kata-katanya minjam lalu membohongi ataupun diam-diam, punten efeknya kepada si istri Nauzubillah. tersebut. Betul. Namun alangkah baiknya musyawarahkan lalu sampaikan bahwa sesungguhnya ibu saya begini dan punten kepada yang namanya orang tua tidak ada batasan di dalam masalah Iya, jadi kebaikan. diluruskan dulu permasalahan yang pertama adalah kalau bilang sama suami ini Iya. masalah ibu, masalah kita. Itu bener Betul, ya. betul, masalah Jadi ibu, kalau masalah misalnya apa duit aja yang mau diwariskan, hutang juga diwariskan loh kan gitu. Bener ya? Ya Bi ya. Ini Allah Masya Allah barik. jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Abi Waiyakum. jawabannya dan terima kasih banyak juga tadi yang sudah mengirimkan video pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Dari email ya, dari email dari Syabrina Rahmadil